Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Panardiansyah Syamsuddin dengan standbook 225790001. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul itu peran teknologi optimalisasi transportasi arus barang. Nah, di sini ada 4 poin. Di pokok pembahasan yang poin pertama itu adalah definisi peran teknologi dalam arus barang. Yang kedua, komponen utama dari peran teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Yang ketiga, manfaat teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Yang keempat, tantangan teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu definisi peran teknologi dalam arus barang. Peran teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang dapat didefinisikan sebagai peran penerapan alat, sistem, dan metodologi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, visibilitas, dan ketahanan proses transportasi dalam rantai pasokan. Teknologi membantu mengelola dan mengoptimalkan berbagai aspek transportasi, mulai dari perencanaan dan penjadwalan hingga pelacakan dan analisis data dengan tujuan mengurangi biaya, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Itulah definisi tadi dari peran teknologi dalam arus barang. Kita langsung masuk ke materi kedua. Komponen utama dari peran teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Nah, di sini ada 8 poin. Poin pertama itu adalah perencanaan dan pengoptimalan rute. Menggunakan sistem manajemen transportasi atau yang biasa disingkat dengan TMS dan algoritma pengoptimalan untuk merencanakan rute yang efisien dan hemat biaya. Berikutnya adalah pelacakan real time dan visibilitas. Mengimplementasikan sensor IoT dan teknologi GPS untuk memantau lokasi dan status pengiriman secara real time. Berikutnya analitik data dan big data. Menggunakan analitik data dan big data untuk mengidentifikasi pola dan tren, memprediksi permintaan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan proaktif. Berikutnya adalah kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau biasa disingkat lebih dikenal dengan machine learning. Memanfaatkan AI dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi keputusan logistik dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya adalah blockchain. Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan integritas data dalam pengiriman. Berikutnya adalah sistem geografis informasi atau yang biasa disingkat dengan GIS. Menggunakan GIS untuk analisis spesial dan perencanaan lokasi pusat distribusi serta rute transportasi yang optimal. Berikutnya itu robotika dan otomatisasi. Menerapkan robotika dan sistem otomatis di gudang untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pemuatan dan pembongkaran barang. Berikutnya platform kolaborasi digital. Menggunakan platform digital untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak dalam rantai pasokan. Itu tadi dari materi kedua. Berikutnya kita masuk ke materi ketiga. Manfaat teknologi dalam optimalisasi arus barang. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu efisiensi operasional. Teknologi membantu merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, meminimalkan waktu tempuh dan biaya bahan bakar. Sistem manajemen transportasi atau TMS dan algoritma pengoptimalan rute merupakan contoh teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya, peningkatan visibilitas dan pengawasan. Dengan menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT dan pelacakan real time, perusahaan dapat membantu atau memantau lokasi dan status pengiriman secara langsung. Ini memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap arus barang dan memungkinkan penanganan cepat terhadap masalah atau keterlambatan. Berikutnya itu optimasi inventaris. Teknologi analitik data dan big data menggunakan perusahaan untuk menganalisis pola permintaan dan persediaan.
barang secara lebih akurat. Hal ini membantu dalam merencanakan dan mengelola inventaris dengan lebih efisien, mengurangi kelebihan stok atau kekurangan persediaan. Selanjutnya itu peningkatan keamanan dan keandalan. Teknologi blockchain memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap transaksi dan catatan pengiriman. Ini membantu mencegah pemalsuan dan memastikan kendala dan dalam rantai pasokan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, perusahaan dapat mengotomatisasi proses logistik dan pengambilan keputusan, termasuk pengaturan rute, penjadwalan pengiriman, dan pemeliharaan kendaraan. Otomatisasi ini membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya itu peningkatan layanan pelanggan dengan visibilitas yang lebih baik atas pengiriman dan kemampuan untuk memberikan perkiraan waktu pengiriman yang lebih akurat kepada pelanggan. Teknologi membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan dapat melacak pengiriman barang secara real time dan informasi tentang setiap perubahan atau keterlambatan. Nah, untuk di materi ini teman-teman biasa sering gunakan seperti teman-teman pesan di Shopee itu biasanya kan ada trackingnya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk materi ini. Kita lanjut ke materi keempat. Di materi keempat itu tantangan teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Nah, di sini kembali ada beberapa poin. Poin pertama itu biaya implementasi. Implementasi teknologi baru memerlukan itu inventaris awal yang besar untuk pengadaan perangkat lunak, pelatihan karyawan dan infrastruktur yang diperlukan. Biaya ini biasa menjadi hambatan untuk bagi perusahaan, terutama bagi yang berukuran kecil dan menengah seperti kayak UMKM. Berikut itu kompleksitas integrasi sistem. Rantai pasokan seringkali terdiri dari berbagai sistem dan platform yang berbeda yang dapat sulit diintegrasikan. Tantangan terbesar adalah mengintegrasikan data dan proses antara sistem yang berbeda untuk menciptakan rantai pasokan yang terhubung dan berkelanjutan. Berikutnya itu keterbatasan teknologi yang ada. Teknologi seperti Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT dengan kecerdasan buatan masih dalam tahap pengembangan dan mungkin belum sepenuhnya matang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam transportasi arus barang. Keterbatasan teknologi saat ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan solusi yang diinginkan. Berikutnya, keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan dipertukarkan dalam rantai pasokan, keamanan data dan privasi menjadi isu yang semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem dan platform yang digunakan memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif mereka. Berikutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, ketergantungan pada infrastruktur digital meningkat. Tantangan ini termasuk ketersediaan jaringan internet yang handal. Kendalaannya itu perangkat keras dan perlindungan terhadap serangan cyber. Berikutnya, kebutuhan akan keterampilan dan pelatihan. Implementasi teknologi baru seringkali memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang baru yang tidak dimiliki oleh semua karyawan. Pelatihan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan teknologi dengan efektif dan memaksimalkan manfaatnya. Yang terakhir itu resistensi terhadap perubahan. Tantangan budaya dan organisasional juga dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi baru. Perubahan dalam proses dan kebiasaan kerja dapat menimbulkan resistensi dari karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja yang lama. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, yang ada 4 poin. Yang pertama itu definisi, yang kedua itu komponen teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang,
Yang ketiga itu manfaat teknologi dalam optimalisasi arus barang. Yang keempat itu tantangan teknologi dalam optimalisasi transportasi arus barang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.